Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faradila Bahmid di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sobat Literasi, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share podcast Literasi Sulawesi Utara. Nah, hari ini kita ketemu atau kedatangan tamu teman bicara kita hari ini, yaitu Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau sering kita dengar dengan sebutan Basnas Kota Manado. Bapak Taufik Permata, Sarjana Ekonomi, akrab beliau disapa dengan Bang Taufik. Beliau ini memiliki latar belakang sebagai motivator spiritual happiness, kemudian juga profesional marketing dan filantropi Islam. Menarik ya latar belakangnya beliau ini. Halo Bang Taufik, apa kabar? Ya, alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Alhamdulillah ya Bang. Hari Jumat yang menyenangkan rupanya ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang sudah datang di podcast Literasi Sulawesi Utara. Dan hari ini Bang kita punya judul itu adalah Zakat sebagai Pengaman Sosial. Ya. Nah tentu Sobat Literasi sering berkenalan atau mendengar tentang zakat itu kan sesuatu yang banyak kita bahas nanti di bulan-bulan tertentu begitu ya. Bang, sebelum Dila masuk ke hal-hal yang paling intinya, kita mau nanya dulu nih Bang, boleh nggak cerita sedikit soal perjalanannya karir Abang itu seperti apa? Karena tadi kan Dila bahasnya luar biasa nih latar belakangnya, boleh cerita sedikit Bang? Oh ya, jadi kalau dari sisi pendidikan, saya kan latar belakangnya ekonomi. Ya. Kemudian ada pengalaman di perbankan. Yes. Kemudian pernah ke Jakarta untuk aktivitas marketing, motivasi spiritual happiness, dan tergabung di beberapa lembaga filantropi. Itu singkatnya. Ya. Kalau panjangnya aja, jangan Bang. Bingung nanti durasinya. Oke Bang, itu kan berbagai perjalanan karir Abang yang akhirnya hari ini tuh menjadi Ketua Basnas Kota Manado gitu ya. Tentu ini amanah yang tidak mudah ya. Mungkin tidak mudah bagi kami yang ilmunya belum terlalu banyak di bidang itu, tapi saya yakin Abang dengan segudang pengetahuan dan pengalamannya pasti akan membawa zakat Kota Manado nih, Basnas Kota Manado lebih baik. Nah, hal paling menarik selama perjalanan karir Abang nih apa? Yang menarik tentunya di setiap orang hidup itu kan ada hal-hal yang spesial, ya. Sampai dengan titik ini, kalau kita mau ambil kristalisasinya, siap. Jadi kebahagiaan itu ketika kita membantu orang lain. Ya, jadi puncak, kalau menurut saya puncak kehidupan seseorang itu atau kesuksesan seseorang itu akan diukur dari ketika dia berbagi dengan orang lain. Ya. Saya kira itu sih. Apa karena itu kemudian jadinya Abang jadi terpilih sebagai diamanahkan Ketua Basnas Kota Manado? Mungkin saja karena ini kan bicara sense dan vibes kita untuk beraktivitas ya. Benar. Oke Bang, ini kan kayak Dila sampaikan tadi ya. Berarti anak berapa Bang sekarang? Sekarang alhamdulillah anak sudah 3. Anak 3, istri berapa Bang? Istri alhamdulillah baru 1. Baru 1. Alhamdulillah 1 ya. Bercanda ya Bu ya. Nah Bang izin, ini kan bicara soal zakat berarti kan identik dengan bulan Ramadan gitu ya. Bulan puasa lah kalau orang-orang masyarakat pada umumnya mengenalnya. Nah sebenarnya kerja Basnas hari ini tuh seperti apa sih Bang? Jadi secara umum Badan Amil Zakat Nasional itu punya tugas utama ya. Yang pertama, kita itu lembaga yang merencanakan. Merencanakan, kemudian kita mengumpulkan, kemudian kita memberdayakan, kemudian kita evaluasi untuk zakat, infak, sedekah yang kita kumpulkan menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Itu saya kira tugas utama kita. Jadi Basnas adalah lembaga pemerintah non struktural yang bertugas yang saya sebutkan tadi.
tugasnya berarti sebenarnya tadi saya mau bilang gini, kalau dia identik dengan Ramadan berarti yang hari-hari yang 11 bulan yang lain tuh nggak kerja dong gitu. Iya. Ternyata kerja-kerja Basnas itu adalah kerja-kerja yang tentunya kerja-kerja yang membantu pemerintahan Iya. gitu ya, memperkuat pemerintahan. Nah, boleh nggak disebutkan atau disampaikan apa saja sih Bang program-program Basnas hari ini yang ada atau yang sudah terrealisasi seperti itu? Oh ya, jadi yang pertama benar bahwa tugas Basnas itu tidak hanya di bulan Ramadan. Itu Ya, poin penting ya. yang Highlightnya ya. teman-teman. Iya. Oke. Jadi kerjanya itu setiap saat Nah, sesuai dengan tupoksi kita. yes. Nah, untuk Basnas nasional termasuk Basnas Kota Manado Ya, itu kan ada 5 program prioritas. yep. Yang pertama itu kan ada program dakwah. Ya, Ya, ada program dakwah. Kemudian yang kedua ada program pendidikan, ada program kesehatan, yes. kemanusiaan dan kesejahteraan. Oke. Seperti misalnya UMKM. Itu Ya. 5 program prioritas Basnas yang merupakan tugas kita untuk kita implementasikan di tengah-tengah masyarakat. Oke. Nah, kan itu ada 5 program ya Bang ya? Iya, 5 program tersebut. Nah, yang apakah semua program tersebut dari Basnas Kota Manado sudah terrealisasi untuk hari ini gitu Bang? Sudah terrealisasi semuanya atau apa sih yang menjadi keunggulan? Kan Dila yakin dan percaya bahwa setiap Basnas yang berada di setiap kabupaten kota atau di setiap provinsi itu punya kayak keunggulan gitu. Iya. Yang paling unggul tuh di Kota Manado apa Bang? Oh ya. Programnya Basnas ini gitu. Iya. Jadi kalau untuk program yang 5 itu sudah kita konsepkan dalam rencana anggaran tahunan. Ya. Jadi kita bergerak bukan berdasarkan tiba saat tiba akal, tapi kita sudah rencanakan dari tahun sebelumnya. Sudah punya perencanaannya. Nah, misalnya tahun ya, 2025 yang kita jalankan sekarang itu sudah kita rumuskan dalam RKAT tahun 2024 untuk 2025. Oh, oke. Untuk tahun depan juga seperti itu. Nah, ya. Nah, jadi kita Basnas Kota Manado itu untuk tahun 2025 itu mengimplementasikan program itu ke semua program prioritas yang ada. Ya, ya. Yang sudah kita lakukan misalnya untuk pendidikan itu ada santunan untuk anak sekolah. Berupa apa Bang? Misalnya santunan anak yatim duafa. Oh, Ya, oke. seperti kemarin kita sudah melaksanakan dalam rangka 10 Muharram. Kita data mustahiknya anak yatim yang kategori fakir miskin. Kemudian kita santuni dengan anggaran Basnas. Itu untuk contoh pendidikan. Ya. Kemudian ada juga contoh untuk misalnya UMKM. Ya, Seperti UMKM itu kan itu program prioritas untuk kesejahteraan. ya, ya. Nah, itu kita berikan permodalan dan pendampingan Oke. bagi mustahik atau penerima manfaat Yes. atau asnaf dalam bahasa fikih. Ya, ya. Nah, itu kita filter dulu, kemudian kita berikan bantuan dalam bentuk modal. Ya, Seperti itu dan pendampingan tentunya. Saya kira itu yang contoh yang sudah kita lakukan. Tapi kalau secara umum program kemanusiaan seperti kemarin ada banjir di Kota Manado. Ya. Nah, itu kan masuk dalam program prioritas kita santunan. Ya. Itu kita membantu bagi saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Yes. Nah, jadi kita donasi anggaran yang ada di kita itu kita tambah dengan donasi dengan pengumpulan pada saat itu, kemudian kita salurkan ke titik-titik rawan bencana dalam bentuk makanan, dalam bentuk apa saja yang dibutuhkan sampai penyediaan tenda. Itu contoh untuk bagaimana kita mengimplementasikan 5 program ini di tengah-tengah masyarakat. Itu contoh seperti itu. Oke. Berarti kalau yang dari tadi dijelasin tuh Dila bisa menarik yang kesimpulan bahwasannya yang paling menjadi prioritas itu adalah pendidikan UMKM sama ketika ada bencana. Ya, kemanusiaan. Kemanusiaan ya itu ya Bang ya, yang 3 prioritas ini. Yang dari 5 ada 3 prioritas yang paling menonjol, yang paling dibutuhkan lah ibaratnya gitu kan ya. Tentunya setiap program itu kan apa yang paling dibutuhkan di lokasinya gitu.
Nah, tadi menarik nih Bang, ketika disampaikan bahwa UMKM tuh ketika diberikan modal, tapi ada juga pendampingan. Nah, Iya, pertanyaanku, apakah pendampingan tuh sampai di, misalnya mereka punya produk sampai di program untuk mendapatkan sertifikat halalnya iya. kah, atau BPOM-nya, atau pendampingannya seperti apa Bang? Iya, jadi kalau untuk idealnya ya, Iya, iya. kalau untuk pendampingan untuk prioritas program kesejahteraan khusus UMKM itu kita kan dari hulu ke hilir sampai di hilirnya. Yes, yes, yes. Kita untuk Basnas kita mengawali dari awal Iya. itu dengan tentunya permodalan. Mhm. Nah, itu yang paling utama dulu. Iya, iya, iya. Nanti setelah itu kita saring mana yang terus berlanjut. Biasanya kan ada yang tidak berlanjut usahanya. Nanti kita kaji kalau seandainya dia layak mendapatkan lagi ya kita berikan. Kalau kita lihat kurang capable untuk lanjut, jadi kita tidak berikan. Kalau untuk sampai di hilirnya itu kita memang betul-betul akan mengawal mereka itu ya sampai tuntas. Iya, iya, Termasuk pendampingan untuk cara pembuatan pembukuan, cara pembuatan neraca, sampai pada teknik evaluasi bisnisnya. Kemudian iya, sampai menarik. pada hal-hal yang dibutuhkan. Iya, 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 iya. Kita kan kerjasama dengan Majelis Ulama, Iya, iya, dengan iya, Kementerian Agama. Yes, yes, Itu yes. kalau nanti ada yang kita bina kemudian membutuhkan itu, kita tinggal mengkoneksikan ke Oh, iya, iya, lembaga-lembaga iya. terkait. Iya, 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 Seperti itu iya, sih. iya. Luar biasa ya, artinya pendampingannya juga runut gitu. Ya. Artinya ketika ini dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal atau Ya, kita BPOM, tinggal maka akan tinggal dikoneksikan gitu ya Bang. Dan tadi juga ada programnya adalah program pendidikan. Nah, program pendidikan tuh apakah dalam bentuk beasiswa untuk Ya. anak-anak yang duafa tadi Bang, atau seperti apa? Kalau program pendidikan itu sebenarnya kita terbagi atas dua pendekatan. Oke. Pendekatan pertama itu anggaran yang disiapkan oleh Basnas Pusat atau Basnas RI. Oke. Nah, di Basnas Pusat itu lewat program-program yang sudah dilakukan itu yang utama itu ada beasiswa memang. Beasiswa santri itu full pembiayaan. Mulai dari biaya sekolah sampai pada biaya transportasi, sampai uang segala biaya yang Iya, ditimbulkan. full break lah Ya, ya. full. Tapi itu Full anggaran dari Basnas Basnas RI Pusat, dan iya. itu biasanya direkrut dari Basnas Kabupaten Kota. Oke. Jadi setiap tahun itu Basnas RI itu lewat Basnas Kota Manado misalnya Iya, iya. atau Basnas Provinsi itu mengumumkan ada penerimaan santri Iya, iya. beasiswa. Bahkan bukan hanya di Indonesia, itu sampai di luar negeri. Nah, jadi syarat dan ketentuannya itu tentunya harus lewat channel-channel yang kita informasikan. Iya, iya. Nah, nanti tinggal memasukkan data, tapi yang paling utama yang masuk kategori mustahik atau 8 Biasanya asma. informasi itu di bulan-bulan apa aja, Bang? Iya, kalau kemarin itu biasanya kita di awal tahun, di akhir tahun itu ada informasinya. Oh, Nah, atau oke, pertengahan oke. tahun. Biasanya itu iya. informasinya secara terbuka kah, di lewat media sosial, atau ada surat pemberitahuan, atau seperti apa Ya, kalau biasanya? untuk Basnas kan, kalau Basnas RI dan Basnas Manado itu ada websitenya. Oh, Jadi tinggal oke, oke. diklik saja, Di website itu ya? ada informasinya. Oh, oke, Nah, jadi oke. lebih cenderung ke situ. Oh iya, nah itu kan untuk apa namanya, untuk para santri gitu Iya. ya Bang ya, lebih ke teman-teman yang memang apa namanya, jurusannya tuh di sekolah-sekolah yang kita udah tahu nih dia Iya. ke pesantren Iya, gitu. pesantren. Nah, bagaimana, apa kabar dengan teman-teman yang misalnya dia juga duafa, terus dia putus sekolah Bang? Iya. Jadi Itu itu ada yang nggak tadi kan program pendekatan dari pertama yang dari pusat. Iya. Nah, yang kedua itu kedua? kan ada program yang dari masing-masing kabupaten kota. Nah, ya. Nah, kalau kita di kabupaten kota itu, khusus Kota Manado ya, Iya. itu kita menyantuni yang dimaksudkan ini. Jadi kita akan melihat mana yang sesuai dengan kriteria Ya. fakir miskin, apalagi dia putus sekolah. Iya. Nah, itu Putus sekolah, akan putus kita sekolah, santuni. kabel gitu. Ya. Cuman memang santunan ini kita sesuaikan. Iya, Ada iya. yang sifatnya hanya santunan semata, Iya. ada yang sifatnya reguler. 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 Sustainable. Sustainable. Nah, cuman memang di Kota Manado, Basnas Kota Manado, kalau untuk sustainable itu kita masih berkoneksi dengan
Basnas Pusat. Ya, Karena dengan ketersediaan dana. Iya, tentulah ya Iya. Bang. Iya, pasti Iya. pasti. Jadi kalau ada informasi teman-teman semua yang ada di Manado sini yang lihat ada orang yang kurang mampu, yang butuh pendidikan, itu segera menghubungi Basnas. Karena hak mereka untuk mendapatkan bantuan dari kita. Wow, Ya, keren, luar biasa. Sangat-sangat menarik sekali dan Dila rasa juga mungkin program ini tuh sangat dibutuhkan dan belum banyak teman-teman mungkin yang tahu ya, apalagi kayak generasi Ya, aku gitu ya. Bang, kayak Ya. ini Basnas. Tadi aja aku mikirnya Basnas tuh kan kita kan bicara soal di Ramadan aja Iya, gitu, iya. tapi ternyata luar biasanya Basnas tuh punya banyak program Iya. yang kayak kemarin juga Dila lihat ada bedah rumah Iya. gitu ya. Itu program pusat gitu Iya. ya Bang ya. Iya. Heeh. Itu program prioritas yang dimana yang diprogram oleh pusat dan daerah juga. Oh, Tergantung kesiapan dana dari daerah. Kalau kita di Manado kemarin di tahun 2023 itu mendapat bantuan 7 unit istilahnya di kita bukan bedah rumah, tapi apa dong? rumah tinggal layak huni. Oh, rumah tinggal layak huni. Baik. Kita dapat 7 unit, Wow. masing-masing unit itu 25 juta anggarannya. Oh, oke. Jadi itu sudah kita salurkan. Seperti di Kelurahan Dendengan Luar itu kita ada 2 unit yang kita buat dan di tempat yang lain. Dan dengan yang dalam juga kayaknya ada ya Iya, Bang di ya Dendengan satu ya. Dalam, iya. Oke. Seperti itu. Iya, luar biasa sekali Bang. Nah, bicara soal Basnas tadi sudah dijelaskan juga tugas-tugasnya, terus program-program prioritasnya apa gitu ya. Pasti juga kan tidak terlepas dari soal zakat. Ya. Benar ya. Nah, Dila tuh kami mungkin ya, Dila lah pribadi itu kayak butuh untuk mengetahui tentang literasi zakat ini Bang. Iya, betul. Khususnya wabil khusus nih literasi zakat mal. Iya. Nah sebenarnya perhitungannya itu seperti apa Bang? Oh ya. Jadi ini penting dan bagus sekali untuk kita angkat ya. Dalam ayat suci Al-Qur'an Allah berfirman, "Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakim biha." Ya. Ambillah zakat dari harta mereka untuk dibersihkan, untuk dibersihkan dan disucikan. Jadi itu perintah agama yang berlaku untuk semua orang. Ya. Nah, cuman dalam penerapannya ini kan ada istilah zakat, infak dan sedekah. Nah kita bicara khusus mengenai zakat. Zakat untuk umat Islam ada 2, zakat fitrah di bulan Ramadan dan zakat mal untuk harta yang tersimpan selama 1 tahun Yes. dan memenuhi ukuran nisab itu sama dengan 85 gram emas. 85 gram emas. Iya. Oke. Jadi nanti kalau Mbak Dila dan pemirsa yang ingin Sobat lebih, literasi. sobat literasi ya, yang ingin lebih memahami tentang zakat mal ini, ya pertama zakat mal itu ditentukan nilainya Ya. dan waktunya. Oh, Kalau oke. infak dan sedekah tidak ditentukan. Oh, oke. Nah, Iya, dia hanya iya, ditentukan iya. keikhlasannya. Nah, Siap. ditentukan kenapa? Karena nilainya itu bagi siapa yang punya harta yang senilai 85 gram emas. Ya. Dan Basnas itu sudah menetapkan 1 gram emas itu untuk tahun 2025 itu 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Oke. Walaupun harga emas di Iya, pasar yang fluktuatif sebenarnya ya. itu kan fluktuasi. Iya. Tapi kita sudah menetapkan 1 juta. Jadi kalau Mbak Dila dan sahabat literasi punya harta di rumah yang tersimpan, apakah itu emas perak atau tabungan atau aset bergerak atau tidak bergerak, Iya. itu dihitung dulu. Oke. Kalau nilainya 85 sudah mencapai 85 juta atau 85 gram emas, itu kalau dia sudah 1 tahun, itu harus dibayarkan 2,5%. Oh, 2,5% dari 85 tadi itu yang Ya, paling 85 rendah juta ya. ya. Itu paling batas minimalnya. Iya. Nah, kalau kita hitung secara teknis itu 85 juta kali 2,5% itu angkanya ada di angka 2.120.000. Iya. Jadi kalau Mbak Dila hari ini punya usaha apapun bentuknya, kemudian dia sudah berjalan 1 tahun tersimpan, ya itu tahun depan itu harus wajib bayar 2.120.000. 2,5% dari 85 juta. Iya. Seperti itu. Jadi ini yang banyak masih orang yang belum tahu. Iya betul. Dan ini tabungan juga. Iya, tabungan Jadi akhirat. di samping ini untuk tabungan akhirat, maksud saya itu tabungan yang kita simpan di bank. Iya. Apakah dalam bentuk deposito,
bahkan dalam bentuk untuk berlaku saham, juga ya, untuk tabungan saham ya, yang ya, sudah ya, 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 saham, Ah, obligasi. iya obligasi yang sudah tersimpan 1 tahun ya. di situ, itu tahun depannya, kapanpun bulannya di luar bulan Ramadan, misalnya Mbak Dila buka saham, beli saham Iya. atau obligasi tanggal 25 Juli. Hari ini misalnya. Iya. Tahun depan tanggal 25 Juni, kalau nilainya di atas 85 gram emas atau 85 juta, itu dibayar 2,5%-nya. Oh, Iya. gitu. Jadi seperti itu. Ternyata. Jadi zakat harta itu kan sebenarnya ada 9 item. Yang pertama ada emas, ada perak, ya kan? Ada zakat perdagangan, ada Yeah. zakat perkebunan, ada Yes. zakat pertanian, Yeah. ya kan? Ada zakat perusahaan. Iya. Intinya harta yang kita dapatkan. Iya, Bahkan zakat penghasilan. Oke. Nah, ini penghasilan juga ini harus kita informasikan. Iya. Kalau kita Basnas itu kan menggunakan pendekatan fikih zakat kontemporer, ya, sahabat literasi ya. Iya, Jadi iya. kita Basnas itu melayani pembayaran zakat penghasilan. Iya. Caranya bagaimana? 85 gram emas kalau dia udah pendapatan, itu diambil 2,5%. 2,5%. Kalau kita ambil per bulannya itu 7 juta, ya kurang lebih 7 juta 120.000 sekian. Iya. Ya itu diambil 2,5%, itu dapatnya 177. Jadi kalau orang berpendapatan misalnya 7.100.000 itu harus bayar zakat malnya itu 177.000 plus. Seperti kalau dia dapat gaji. Iya. Nah, kalau zakat profesi tidak perlu menunggu haul. Itu pendapat fikih kontemporer walaupun ada perdebatan di beberapa mazhab. Kayak tapi misalnya yang kayak tadi motivator, Iya. narasumber Iya. atau apa itu gimana perhitungannya tadi itu? Ya kalau dia dalam Itu yang kontemporer itu ya? ya Ah, yang oke. fikih kontemporer Iya, itu ya. iya. Nah, jadi itu misalnya dia seorang kepala dinas misalnya. Iya. Gajinya 10 juta per bulan. Iya, Berarti udah kan tahu. sudah di atas nisab. Iya. Jadi setiap bulan dalam pendekatan fikih kontemporer 10 juta itu harus dibayarkan zakatnya 2,5%. Nah, berarti kan 250.000 Iya. yang harus dia bayarkan ke Basnas atau ke lembaga amal zakat yang resmi. Nah, seperti itu. Oke. Kita juga pengusaha juga seperti itu. Oke. Kalau kita Gimana di itu? luar, kan ada pengusaha yang dia digaji oleh usahanya. Iya. Nah, kalau iya. pendapatannya 100 juta per bulan, maka itu kan sudah di atas nisab 85 Iya, juta. iya, Maka dia harus membayar zakat penghasilannya sebesar 2,5% atau sama dengan 2,5 juta. 2,5 juta. Nah, jadi ini sebenarnya literasi yang bagus untuk kita semua karena apa? Orang semua berpikir bahwa zakat itu cuma zakat fitrah. Iya. Sebenarnya kalau secara volume dan nilai, zakat fitrah itu kecil, hanya 3,5 kilogram. Ya kalau Iya, kita uangkan benar. sekitar 40 atau 50.000. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang hakikat zakat itu sebenarnya lebih banyak harus kita bahas adalah zakat mal. Iya, Karena iya, banyak orang yang pertama dia tahu hukumnya tapi dia tidak mau bayar. Nah, itu Nah, dia. ada orang dia ada hartanya tapi dia tidak tahu ilmunya. Iya. Literasinya dia nggak tahu, Iya, makanya dia nggak bayar. Betul. Nah, makanya pada kesempatan ini kita coba sampaikan. Iya benar, Seperti memberikan Informasi ya. informasi ya, knowledge buat teman-teman bahwasannya ternyata zakat mal juga perhitungannya tuh sudah, dan tidak ada waktunya, kamu mau ngeluarin kapan aja bisa gitu ya. Iya, sesuai dengan tanggal perhitungan. Tanggal perhitungan Kalau ya. misalnya dia menghitung dari 25 Juli, Iya. berarti dia akan harus bayar lagi tahun depan tanggal 25 Juli. Jadi tidak boleh skip gitu ya. Iya, itu Sebaiknya wajib ya. Ya, Bang, kalau ya? untuk zakat mal. Mal ya. Oke. Siap. Nah, Bang, sebelum kita mengakhiri podcast kita Ya. hari ini, Abang punya nggak pesan atau memotivasi teman-teman yang sobat literasi yang ada di rumah untuk bagaimana soal zakat atau soal Basnas? Silakan, Bang. Iya. Tentang zakat deh, yang paling penting. Sahabat literasi yang baik hati semuanya, zakat hakikatnya untuk menyucikan, membersihkan, menumbuh dan keberkahan harta kita. Zakat itu bukan potongan untuk harta kita. Nah, ini harus kita tahu bersama bahwa ketika kita mengeluarkan zakat berarti kita melaksanakan perintah agama, dan ini bermanfaat untuk para 8 asnaf. Ada fakir, ada miskin, ada mu'alaf, ada amilin, ada garimin, ada fisabilillah, ada ibnu sabil. Itu untuk mereka semua. Dan ini adalah salah satu
bentuk hubungan yang positif antara orang yang punya Ya. muzaki dan orang yang tidak punya yang namanya mustahik. Ya. Untuk bagaimana tidak melebarkan kesenjangan. Ya, jadi dalam Islam itu siapa saja ingin cari harta sebanyak mungkin silahkan. Ya, yang penting berzakat. Ya. Kalau tidak maka harta itu akan dipanaskan di akhirat, kemudian akan ditumpahkan ke tubuh kita untuk membakar tubuh kita. Itu harta kita. Saya kira itu pesan Dan yang paling penting Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita semua bahwa zakat itu tidak mengurangi harta. Ya. Mana kasat sadaqatan min mal. Ya, jadi zakat itu tidak mengurangi harta. Saya kira itu pesan dari podcast hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Taufik. Sukses selalu Basnas Kota Manado. Sukses program-programnya, dan sekali lagi terima kasih sudah datang di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sukses juga bersama keluarga, dan terima kasih Sobat Literasi sudah menyaksikan podcast Literasi Sulawesi Utara. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Salam literasi.